Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, sebelum Ibu masuk kepada materi pembelajaran, baiklah Ibu akan perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Nalmitati SAG, sering dipanggil dengan Ibu Net, dan Ibu diamanahkan oleh pihak madrasah untuk mengajar bidang studi fikih di kelas 12 jurusan MIA, IS, dan IPK. Semoga pembelajaran kita nantinya dapat berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan bermanfaat. Sekalipun dalam suasana daring seperti ini dan Ibu memberikan dengan video pembelajaran. Baiklah Ananda, kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan membacakan basmalah. Baiklah Ananda, untuk QAD kita pada pertemuan sekarang adalah tentang konsep usul fikih. Untuk mempelajari konsep usul fikih itu terlebih dahulu kita harus memulai dari mengetahui hubungan antara fikih dengan usul fikih. Setelah memahami usul fikih, maka akan dipahami fikih itu secara mendalam. Usul fikih merupakan metode dan jalan tengah untuk memahami hukum Islam itu sendiri. Kalau diibaratkan sebuah pohon, maka Al-Quran, Sunnah, ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu tafsir, dan lain-lain itu diibaratkan sebagai akar dari sebuah pohon. Sedangkan usul fikih diibaratkan batang dari pohon itu sendiri. Dan fikih diibaratkan ranting atau cabang dari pohon tersebut. Nah, oleh sebab itu Ananda, untuk tujuan mempelajari usul fikih tersebut adalah untuk memahami fikih atau hukum Islam itu secara menyeluruh. Sebab fikih berkembang sepanjang zaman, sedangkan usul fikih itu merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syarak saja, melainkan dia juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syarak itu yang bersifat furu'iyah atau fikih, agar seseorang muslim itu tidak tersesat atau keluar dari ketentuan syariat Islam. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang pengertian fikih. Fikih menurut bahasa itu artinya adalah memahami secara mendalam. Maksudnya kita harus paham terhadap maksud sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah fikih itu adalah kumpulan atau ketetapan hukum syarak yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara jelas dan terperinci. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syarak, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis, maupun berbagai ketetapan hukum syarak yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum syarak adalah ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, hukum syarak itu adalah sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukurannya. Namun, ia tidak mencakup persoalan yang berhubungan dengan akidah. Dalam pada itu, hukum syarak haruslah didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci yang dijadikan pijakan dan merupakan sumber pembentukan dari hukum syarak. Sekarang kita masuk kepada pengertian usul fikih.
Kata usul fikih ditinjau dari segi bahasa, dia terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-aslu, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fikih, sebagaimana yang kita uraikan tadi, dia berarti paham atau mengerti secara mendalam. Sekarang kita lihat pengertian usul fikih itu menurut istilah, yaitu mengetahui kaedah-kaedah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali istimbat hukum-hukum furuk dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Maka dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, melainkan ia juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Sekarang kita akan bahas masalah objek pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan cabang atau furuk dari ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf. Sekali lagi, perbuatan orang mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan seorang mukallaf itu berkaitan erat dengan taklif syar'i yang menjadi beban seorang mukallaf dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ibadah, aspek muamalah, aspek jinayah, dan hudud. Sebagaimana yang sudah Ananda pelajari di tahun kemarin di kelas 11. Sekarang adalah objek pembahasan usul fikih. Untuk objek pembahasan usul fikih, ini adalah syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil hukum ini yang menyangkut dalil yang berasal dari hukum nas, dari Al-Quran atau hadis, ataupun dalil-dalil yang bersifat ijtihadiyah, yaitu yang tidak disepakati oleh para ulama. Contohnya ada al-istihsan, masalihul mursalah, istishab, saduz zara'i, al-of, syar'u man kablana, dan mazhab sahabi, yang insya Allah kita akan pelajari pada KD berikutnya. Untuk selanjutnya adalah tentang tujuan mempelajari fikih itu sendiri, yaitu terkait dengan penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang, yaitu rujukan para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Begitu pula fikih juga sebagai rujukan bagi setiap orang yang mengetahui hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Kemudian dia juga bertujuan mempelajari fikih ini, manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kesemuanya itu merupakan kebutuhan manusia agar tercipta kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan manusia, baik di dunia maupun nanti di akhirat.
Nah, sekarang adalah pembahasan terakhir kita, yaitu tujuan mempelajari usul fikih. Mengingat posisi usul fikih ini sangat vital dalam hukum Islam, maka mengetahui tujuan mempelajari usul fikih ini sangat penting. Di antaranya adalah yang pertama, mengetahui kaedah-kaedah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam mengistimbatkan hukum syara'. Dan yang kedua, untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istimbat hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. Seorang mujtahid dituntut mampu menggali dan menghasilkan berbagai ketetapan hukum syara' dengan jalan istimbat. Dan yang terakhir, 3 adalah bagi mujtahid khususnya akan membantu mereka itu dalam melakukan istimbat hukum dari dalil-dalilnya secara rinci. Demikianlah Ananda materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf kalau ada khilaf dan salah dalam penyampaian materi. Marilah kita tutup materi kita pada hari ini dengan membacakan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.